Pertama, terus terang saya dan kawan-kawan para pencinta sejarah di Kota Palembang beberapa kali membantah mengenai berita itu ya, berita viral sebetulnya yang kalau ditelusuri itu sudah ada sejak tahun 2007. Jadi sudah ada sejak tahun 2007, ditulis di dalam satu blog dan kemudian dikutip oleh para blogger lainnya sampai dengan tahun 2009 ada satu blogger lagi yang juga mengutip pendapat yang sama bahwa jembatan Ampera diresmikan oleh Jenderal Ahmad Yani pada tanggal 30 September 1965. Tetapi yang kami herankan, pertama berdasarkan beberapa sumber termasuk arsip nasional yang kami temukan, tidak ada yang mengarah kepada Jenderal Ahmad Yani sebagai tokoh yang meresmikan jembatan Ampera atau jembatan Bung Karno pada waktu itu. Gitu. Salah satu yang juga yang sangat mengherankan, sebenarnya narasi itu seolah-olah diambil dari arsip nasional. Jadi kalau beberapa yang saya baca dari narasi yang menyatakan bahwa yang meresmikan jembatan Bung Karno, jadi namanya Bung Karno, jembatan Bung Karno, itu adalah Jenderal Ahmad Yani, dan seolah-olah yang tulisan-tulisan itu diperkuat dengan menyatakan bahwa sumbernya dari arsip nasional. Dan kemudian berdasarkan cross check kami juga, karena kami juga penasaran, kami pernah meng-cross check ke arsip nasional, apakah ada di arsip yang menyebutkan bahwa atau yang menarasikan bahwa peresmian jembatan Bung Karno itu adalah Jenderal Ahmad Yani. Jawaban orang arsip sendiri, mereka juga tidak memiliki arsip itu. Jadi peristiwa tahun 1965 memang kemudian berdampak luas, terutama juga kepada dunia persurat kabaran atau dunia pers di Indonesia. Hampir semua koran-koran setelah peristiwa G30S itu kan banyak yang tidak terbit, gitu. Sehingga agak sulit menelusuri pada waktu itu. Kecuali kemudian ada dua koran yang saya temukan, salah satunya adalah koran Harian Nasional yang memberitakan bahwa jembatan Musi itu diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu, Bapak Haji Abu Yazid Bustami. Jadi beliau diamanatkan oleh Bung Karno untuk meresmikan jembatan Musi pada waktu itu namanya. Sebetulnya memang betul di dalam beberapa hal. Saya pernah menemukan juga semacam berita di koran Kedaulatan Rakyat di awal tahun 65 bahwa sebetulnya jembatan Musi itu akan diresmikan oleh Bung Karno. Bung Karno sendiri yang akan meresmikannya pada tanggal 30 September 1965. Jadi Bung Karno yang awalnya memang direncanakan Bung Karno sebagai perancang jembatan Musi, sebagai yang memiliki ide utama untuk membangun jembatan Musi itu, dan kemudian sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau langsung sebetulnya yang akan meresmikan jembatan Musi. Namun karena peristiwa tanggal 30 itu, sehingga kemudian beliau tidak memiliki waktu, dalam arti kata karena agak sedikit suasana di tanah air pada waktu itu yang tidak menentu setelah peristiwa G30S PKI ini, setelah peristiwa G30S PKI ini, kemudian beliau agak lama menggantung. Jadi kemudian baru diberi amanat ke Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu untuk meresmikan jembatan Musi. Dan itu jadi akhir September itu baru bisa diresmikan pada tanggal 10
November 1965 oleh Haji Abu Yazid Bustami. Dan salah satu yang menarik dalam pidato Gubernur Haji Abu Yazid Bustami itu adalah beliau dengan tegas dan lantang dalam pidatonya menyatakan bahwa jembatan Musi ketika dibangun namanya jembatan Musi, setelah diresmikan itu berganti nama menjadi jembatan Bung Karno. Jadi awalnya namanya jembatan Bung Karno setelah diresmikan itu. Nah, tapi tadi seperti yang diceritakan kemudian setelah masa itu di tahun 66 jembatan Musi, jembatan Bung Karno diganti nama menjadi jembatan Ampera. Jadi itu narasi yang kami dapatkan bahwa di beberapa koran, terutama 2 koran di tingkat nasional itu yang memberitakan tentang peresmian jembatan Bung Karno. Nah, ada satu hal menarik juga ya kalau kita lihat bahwa kami juga menelusuri sebetulnya apakah ada kemungkinan sebetulnya apa yang diberitakan dalam beberapa berita awal itu bahwa Jenderal Ahmad Yani yang meresmikannya. Sehingga kemudian salah satu yang kami rujuk yang paling menarik itu adalah biografi Jenderal Ahmad Yani sendiri yang ditulis oleh anak beliau Ibu Amelia Yani yang justru menceritakan bahwa pada tanggal 30 itu beliau Jenderal Ahmad Yani berada di Jakarta. Jadi sepanjang hari di tanggal 30 yang diberitakan bahwa Jenderal Ahmad Yani meresmikan jembatan Ampera itu di dalam buku biografi beliau sendiri disebutkan bahwa beliau ada di Jakarta. Pagi harinya beliau mendapat penghargaan, kemudian siang sampai sorenya beliau kemudian bermain golf. Jadi jelas di tanggal 30 itu Jenderal Ahmad Yani tidak ke Palembang atau tidak kemana-mana, tapi beliau ada di Jakarta dalam buku biografi itu. Sehingga itu juga memperkuat kami bahwa ketika jembatan Ampera yang katanya diresmikan oleh Jenderal Ahmad Yani itu menurut saya juga sesuatu yang keliru. Di tanggal 10 April 1962 Bung Karno datang ke Palembang di Arsip Nasional itu untuk meresmikan tiang pancang jembatan Musi. Jadi agak sedikit ada satu hal yang ingin saya jelaskan bahwa sebetulnya jembatan ini awalnya bernama jembatan Musi ketika dibangun. Lalu ketika diresmikan namanya jembatan Bung Karno. Dan ketika Orde Baru muncul, maka gerakan anti Soekarno kemudian meminta supaya jembatan Bung Karno diganti menjadi jembatan Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, jadi yang kami temukan selama penelusuran awal itu memang tidak mengarah kepada Jenderal Ahmad Yani. Karena satu hal juga yang perlu kita pahami bahwa sebuah proyek, apalagi proyek nasional pada waktu itu biasanya dia memiliki struktur. Artinya jembatan Musi ketika dibangun itu langsung dipegang oleh nasional. Jadi karena dia proyek nasional itu dipegang langsung oleh Bung Karno. Kemudian di bawah Bung Karno ada Menteri Pekerjaan Umum dan kalau sekarang itu PUPR namanya itu Insinyur Aji Juanda. Jadi beliau langsung yang menguasai pembangunan jembatan Musi. Nah, jembatan Musi ini sebetulnya perlu juga diketahui bukan dibangun dari APBD nasional atau kalau kita bilang anggaran nasional, tapi jembatan Musi itu dibangun karena Indonesia mendapat pampasan perang dari Jepang. Jadi di tahun 1951 Bung Karno pernah berkunjung ke Palembang dan beliau sudah mendengar bahwa
Jepang di San Francisco di Amerika Serikat itu menandatangani mengenai pampasan perang, dan salah satunya Indonesia yang mendapat. Tetapi kemudian setelah tahun 51 itu, setelah muncul gejolak di daerah termasuk di Sumatera Selatan dengan Dewan Garudanya, kemudian cerita itu sempat hilang. Jadi cerita itu sempat hilang, baru kemudian di sekitar bulan Mei 1958 Presiden Soekarno pada waktu itu diminta untuk menandatangani mengenai penyerahan pampasan perang Jepang. Nah, dari situ kemudian beliau berinisiatif dari 250.000 gulden, dolar ya, 250 dolar pada waktu itu. Nah, seperempat, jadi sekitar kalau tidak salah sekitar 50 atau 60 dolar itu diberikan untuk dibangunkan jembatan Musi. Nah, tetapi yang sebetulnya pampasan perang itu bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk fasilitas untuk membangun. Jadi jadi jembatan Ampera atau jembatan Musi itu sebuah jembatan yang sangat kokoh karena hampir seluruh bahan-bahannya ya langsung dikirim dari Jepang ke Palembang. Jadi kemudian perusahaan Puji Sario ketika memenangkan tender untuk membangun jembatan Musi, kemudian Puji Sario ini punya anak perusahaan di Indonesia yang disebut dengan perusahaan Mustika. Nah, perusahaan Mustika inilah yang menjadi pengada utama. Jadi setiap perusahaan Puji Sario mengirim bahan-bahan untuk jembatan Musi, itu yang menjadi pengada utama di Palembang adalah PT Mustika ini. Dan PT Mustika ini yang kemudian membuat gudang. Jadi gudang PT Mustika itu ada di Pulau Kemarau. Nah, di Pulau Kemarau itu ada dua gudang untuk menyimpan besi-besi, untuk menyimpan semen, kemudian untuk menyimpan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk membangun jembatan Ampera. Ini yang satu hal yang menarik, bahwa sebetulnya jembatan Musi itu diberikan Jepang bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk barang untuk membangun jembatan Ampera atau jembatan Musi. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya jembatan Musi itu jelas adalah proyek nasional, sehingga yang paling banyak terlibat di dalam pembangunan jembatan Musi itu adalah pemerintah pusat, dan pemerintah daerah itu hanya diberi wewenang yang tidak terlalu besar pada waktu itu, karena seluruhnya mulai dari pengadaan bahan-bahan, kemudian proyek pembangunannya itu memang dikerjakan secara pusat dan di bawah pengawasan, walaupun dibangun oleh PT Puji Sario, tapi di bawah pengawasan Menteri Pekerjaan Umum Insinyur Aji Juanda. Nah, ada keterlibatan memang di pemerintah lokal, tapi tidak terlalu besar. Jadi ketika jembatan Ampera ini mau dibangun, itu ada persoalan lahan. Nah, untuk mengganti ganti rugi lahan atau ganti untung lahan itu, maka yang dikerahkan adalah Kolonel Arun Soar, karena beliau pada waktu itu adalah ketua Papera, ya, penguasa perang militer di Kodam II Sriwijaya pada waktu itu. Bahkan yang menarik misalnya di tapak jembatan Musi itu ketika dibangun, terutama yang sebelah ilir, banyak yang kena. Jadi ada banyak bangunan-bangunan yang kena tapak itu, dan ada beberapa kali perusahaan-perusahaan seperti Ogem, kemudian sebagai perusahaan listrik, kemudian bank-bank yang terkena dampaknya, salah satunya adalah
Dejapas Bank yang kemudian menjadi Bank Indonesia itu juga pernah menyarankan untuk meminta ganti rugi terkena dampak itu kepada wali kota, tapi karena wali kota tidak punya kuasa, ya kemudian wali kota hanya memberikan jalan, yaitu dengan cara tukar guling lahan. Jadi Bank Indonesia misalnya diberi lahan, atau bank-bank itu diberi lahan dulu di samping penjara Kota Palembang, mulai dari dulu Masjid Saga, Biskop Saga sampai ke depan wali kota. Tapi karena lahannya terlalu kecil untuk beberapa bank, sehingga bank kemudian lahannya terlalu kecil, kemudian ganti lahan itu agak memakan waktu yang lama. Kemudian beberapa bank berinisiatif untuk membeli lahan-lahan sendiri seperti sekarang ini sih. Nah, itu salah satu bukti bahwa sebetulnya pemerintah kota tidak terlalu banyak terlibat dalam persoalan pembangunan jembatan Ampera. Ya, pertama kita sangat menyayangkan bahwa berita tentang peresmian jembatan Bung Karno atau jembatan Ampera itu oleh Jenderal Ahmad Yani yang selama ini beredar cukup terus-menerus. Hampir setiap tahun ketika jembatan ini diperingati atau ketika peristiwa G30 PKI muncul, selalu ada narasi ini yang muncul. Tapi kita juga bersyukur, kalau saya lihat salah satu yang sering menjadi rujukan banyak orang di dalam berita online itu Wikipedia. Wikipedia memang sempat menuliskan tentang berita peresmian jembatan Musi itu oleh Jenderal Ahmad Yani sendiri sejak tahun 2010 sampai tahun 2016. Tapi setelah itu saya lihat agak tidak ada lagi tulisan di Wikipedia yang menyebutkan bahwa peresmian jembatan Bung Karno itu oleh Jenderal Ahmad Yani. Menurut saya dari perspektif sejarawan agak mengkhawatirkan kalau ini dirujuk terus-menerus gitu. Karena kita berbicara tentang bukti sejarah yang valid menurut saya, dan yang di dalam dunia maya ini atau di dunia online itu sangat sulit untuk dicegah gitu. Tapi kita mengimbau yang paling utama adalah mari membaca ke sumber-sumber asli gitu, atau ke sumber-sumber utama yang bisa menjadi rujukan untuk menepis berita-berita hoax yang beredar semacam itu.